Nah, untuk kasus kali ini baru nggak sepele nih lur, dimana pelakunya mangsa burung orang buat pokoknya pantengin terus deh kasusnya sampai habis. Sebelumnya AA mau ngasih tahu dulu kalau kasus ini udah lama banget terjadi di Thailand, dan untuk footage-nya seperti biasa pakai ilustrasi. Sebelum masuk lebih jauh ke kisahnya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Setelah kemarin kita berkutat dengan kasus di Indonesia, kali ini AA mau ajak terbang jauh ke negara Thailand untuk perkenalan sama satu keluarga bernama Paul sebagai putra dan ayahnya bernama At. Gak diketahui kemana pergi ibunya. Yang jelas saat melahirkan, ibunya pergi meninggalkan Paul dan At begitu aja. Untuk kesehariannya mereka menjual daging sapi. Ketelatenan mereka dalam memotong-motong daging sapi udah terkenal banget di kotanya. Belum lagi mereka juga punya warung makan olahan sapi dengan variasi masakan yang luar biasa enaknya. Gak heran kalau udah menjelang makan siang, kedai makanan mereka selalu ramai dihampiri orang, terutama buat orang-orang yang kerja kantoran. Rasanya yang lezat ngebuat banyak orang ketagihan nih dengan cita rasa masakan yang At dan Paul buat. Tanpa mereka sadari, resep masakan daging sapi itu ada resep rahasia yang mereka tuangkan di dalam masakan tersebut dengan sangat lihainya. Waktu itu Paul baru berusia 17 tahun. Walaupun dari luar tampak seperti remaja biasa, Paul memiliki rahasia kelam yang diwariskan oleh ayahnya At sejak kecil. At selalu menceritakan kisah turun-temurun keluarga mereka. Kisah yang penuh dengan cairan merah dan ritual aneh yang harus mereka jalani untuk mempertahankan vitalitas dan ketampanan mereka. Dari kecil Paul didoktrin untuk mewarisi tradisi ritual aneh yang menyeramkan tersebut. Gak kebayang kalau jadi Paul ya lur. Harusnya dari kecil dapat cerita-cerita kayak dongeng. Tapi berbeda dengan Paul yang dapetin kisah aneh sekaligus rumit dari ayahnya. Suatu malam setelah menutup kedai makan mereka yang selalu ramai, At memutuskan bahwa udah waktunya bagi Paul untuk memulai ritualnya. Mereka berdua berjalan ke ruang belakang rumah mereka yang gelap dan lembab. Di sana At mulai mengeluarkan benda-benda yang diperlukan untuk ritual tersebut. Sebuah kain hitam, sebuah benda sajam, dan sebuah piring perak kecil. "Ayah, apa kita harus melakukan ini sekarang?" tanya Paul dengan ragu. Dia tahu bahwa menolak bukanlah pilihan. Ayahnya telah menekankan betapa pentingnya ritual ini bagi berlangsungnya hidup mereka. "Ya Paul, ini adalah saat yang tepat. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi," jawab At dengan nada tegas. "Ingat, kita harus menggigit 10 burung pria muda berusia 17 tahun dalam sebulan ini. Jika enggak, kita akan kehilangan kekuatan kita." Paul mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa ayahnya gak akan pernah membiarkannya melanggar tradisi ini. Dengan berat hati, Paul mengikuti ayahnya keluar rumah, mencari mangsa pertama mereka. Dalam benak Paul sebenarnya dia setengah hati melakukan ritual tersebut. Entah apa yang dia lakukan ini adalah hal yang benar atau salah. Yang jelas dia harus mematuhi perintah ayahnya agar gak dimarahi olehnya. Mereka berjalan menyusuri jalanan sepi di kota, mencari pria muda yang bisa menjadi target mereka. Kebanyakan pas lagi mencari, banyak yang gak sesuai kriteria. Namun setelah beberapa waktu, mereka melihat seorang pria muda tampan yang nampak sedang berjalan sendirian. At memberi isyarat kepada Paul untuk mendekati pria itu. Namun pada awalnya Paul kembali ragu-ragu nih dan berniat mengurungkan niat buruknya. Ayahnya yang melihat Paul ragu-ragu langsung mengetahui dari tindakannya serta bergegas menegurnya untuk segera menghampiri pemuda tersebut. Gara-gara teguran ayahnya, Paul langsung mendekati pria itu dengan sedikit perasaan deg-degan dan takut. "Hai, boleh saya tanya sesuatu?" kata Paul dengan suara ramah. Pria muda itu berhenti dan menoleh ke arahnya. "Tentu, ada apa?" jawabnya tanpa curiga. "Boleh pinjam korek api? Karena saya mau sebat sebentar nih." "Oh ya lur, AA lupa ngasih tahu kalau pria muda ini lagi jalan sambil ngerokok. Makanya gak heran si Paul berpura-pura minjem korek sama dia." Namun belum sempat pria muda itu ngeluarin korek, At mendekati dari belakang dan dengan cepat menutup mulutnya, menahan suaranya dengan tisu yang udah diberikan obat bius agar gak berteriak. Setelah gak sadarkan diri, mereka langsung menggotong pria muda tersebut ke dalam mobil untuk segera dibawa ke tempat aman. Di situ At dan Paul langsung membawanya ke tempat gudang yang udah dipersiapin sebelumnya untuk melakukan ritual. Sesampainya mereka di sana, At dan Paul langsung menurunkan pria muda tersebut dan segera buru-buru melakukan ritualnya.
Paul kemudian menggigit burung pria itu dengan kekuatan yang cukup kuat hingga meninggalkan bekas luka gigitan yang sangat dalam. Tanpa disadari Ad dan Paul, pria muda itu terbangun dan menyadari kalau dia lagi diikat kedua tangan dan kakinya, sedangkan mulutnya disumpal pakai sapu tangan. Pria muda itu berusaha melawan, akan tetapi Ad terlalu kuat. Gak cuma digigit aja, ternyata Ad dan Paul juga melakukan hal tercela kepada pria muda tersebut. Ad langsung membuka celananya dan memasukkan burungnya ke dalam lubang milik pemuda tersebut. Paul pun juga ikut disuruh ayahnya untuk melakukan adegan itu. Tapi pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa harus masukin itunya ke pemuda tersebut? Jadi ritual terakhir dalam menggigit adalah ritual penyelesaian dengan memasukkan anu mereka ke lubang korban dan harus mencapai klimaks. Dalam artian mencapai klimaksnya ini sendiri, kalian pasti tahu ya lur, gak usah dijelasin lagi. Setelah gigitan dan ritual penyelesaian, Paul dan Ad membawa pria tersebut ke tempat yang lebih tersembunyi dan memastikan gak ada yang melihat mereka. Dengan mimik muka yang mengerikan, Ad menghabisi nyawa pria muda itu dan membuang tubuhnya ke sungai terdekat untuk menghilangkan keberadaan pria itu di tahun 2000-an. Hari-hari berlalu dan Paul semakin terbiasa dengan ritual mengerikan ini. Setiap kali dia menggigit burung pria muda yang berumur 17 tahun, dia merasakan ada semacam emosi bergejolak dan rasa bersalah serta kebanggaan. Dia tahu tindakan ini ia lakukan untuk mewarisi tradisi keluarganya, melanjutkan tradisi yang udah berlangsung selama berabad-abad. Oh iya lur, untuk ngelihat mereka udah berumur 17 tahun atau belum, biasanya mereka ngecek dompet untuk melihat umurnya. Jika dilihat masih belum mencukupi umur, mereka langsung membiarkannya begitu aja. Sebenarnya laporan tentang orang asing yang tiba-tiba pura menanyakan sesuatu dan langsung membius ini udah dilaporin ke pihak kepolisian. Tapi karena waktu itu di tahun 2000-an dan belum banyak CCTV, kepolisian Thailand agak kesusahan mencari jejak pelaku. Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Mereka terus melakukan ritual aneh tersebut sampai tinggal menyisakan satu korban lagi untuk melengkapi tradisinya. Banyak tubuh-tubuh gak bernyawa yang ditemukan di berbagai tempat dengan kondisi burung ada bekas gigitan. Namun ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Rencana mereka yang awalnya dikira bakal berjalan mulus, ternyata gak sesuai harapan nih lor. Suatu malam ketika Paul dan Ad sedang mencari mangsa yang terakhir, mereka hampir ketahuan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Untungnya mereka berhasil lolos dan melarikan diri sebelum polisi tersebut menyadari apa yang terjadi. Ketakutan akan tertangkap membuat mereka semakin berhati-hati. Paul merasakan beban psikologis yang berat akibat dari tindakan mereka. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah benar bahwa mereka harus mengorbankan nyawa orang lain demi kekuatan dan ketampanan mereka? Ini semua bertentangan dengan norma dan hukum yang diterapkan di negaranya. Suatu hari ketika mereka hampir menyelesaikan 10 gigitan, Paul gak bisa menahan perasaannya lagi. Dia mendekati ayahnya dengan tekad yang kuat untuk segera melenyapkan tradisi tersebut. Ayah, kita harus berhenti melakukan ini. Ini salah. Kita gak bisa terus mengorbankan nyawa orang lain untuk kepentingan kita sendiri, kata Paul dengan suara tegas. Ad terkejut mendengar kata-kata putranya. Paul, ini adalah tradisi keluarga kita. Tanpa ini kita akan kehilangan segalanya. Kamu harus mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Tidak ayah, kita harus mencari cara lain. Kita nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa ini. Kita harus menemukan jalan keluar yang lebih baik, tegas Paul. Melihat anaknya yang bertingkah seperti itu, ayahnya marah bukan main. Dia langsung mencabuk badan putranya sendiri menggunakan gesper ikat pinggang yang ia pakai hingga membuat Paul kesakitan. Ayahnya bilang untuk tetap melanjutin tradisinya sampai tuntas dan gak boleh berhenti. Paul pun yang mendengar hal itu terkejut bukan main. Padahal ia udah membulatkan tekad untuk gak mau ngelakuin tindakan gak terpuji tersebut. Tapi apa daya, perintah ayahnya adalah sebuah perintah yang mutlak untuk dilakukan hingga selesai. Sampai di suatu malam, saat mau menutup warung makannya, tiba-tiba ada satu pemuda yang pengen makan karena dia habis pulang larut malam dari kerjaan. Permisi, apa masih buka warung makannya? Ad pun yang tadinya lagi sedang beres-beres tokonya langsung berhenti sekejap dan langsung terpesona dengan tampilan pria tampan muda tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Ad mempersilahkan masuk, sedangkan Paul langsung membuatkan makanan. Waktu itu Ad dan Paul langsung merencanakan aksinya di dalam dapur. Paul, nanti pas makanan udah selesai dan langsung menghidangkan di mejanya,
kamu langsung bekap dia aja ya pakai sapu tangan bius ini." Paul pun langsung mengangguk dan menyetujui rencananya. Setelah makanan udah selesai dimasak, Paul buru-buru menghidangkan ke meja pria tersebut. Ketika udah selesai menaruh piring di mejanya dan mau mengeluarkan sapu tangan yang udah berisi obat bius, tiba-tiba dari belakang Paul ada seseorang yang menodongkan senpi di kepalanya dan menyuruhnya angkat tangan. Usut punya usut, ternyata mereka yang ada di dalam warung makan Ad dan Paul ini adalah anggota kepolisian yang lagi mengusut kematian 9 orang meningsoi secara aneh. Kenapa mereka berhasil menyelidiki sampai ke warung Ad dan Paul? Ternyata nih ya lur, ada satu saksi yang melihat aksi mereka berdua sedang melancarkan aksinya di jalanan. Kebetulan saksi ini cukup penting karena melihat Paul dan Ad sedang membekap korbannya menggunakan sapu tangan yang berisi obat bius. Ad yang waktu itu melihat dari dapur segera melarikan diri. Namun sayang, pelariannya itu sia-sia belaka karena ada polisi yang menjaga di belakang dapur supaya Ad dan Paul ini nggak bisa lari kemana-mana. Mereka berdua pun langsung ditangkap dan diinterogasi untuk segera diadili di pengadilan. Kepada pihak jaksa, Ad dan Paul mengaku kalau mereka berdua melakukan hal ini untuk tradisi keluarga mereka yang harus dijalani turun-temurun. Hukuman yang seharusnya dipenjara seumur hidup berubah menjadi hukuman mati ketika orang tua korban memprotesnya di pengadilan. Berdasarkan undang-undang Thailand, Ad dan Paul dinyatakan bersalah atas perbuatannya sambil menunggu hukuman metong yang bakal diterima dan bergantian dengan napi yang lain. Sementara mereka dipenjara terlebih dahulu selama 2 tahun. Barulah kemudian di tahun 2002 mereka langsung dieksekusi. Ya, itu dia tadi kisah mengerikan dari Thailand yang terjadi dengan cukup mengerikan. AA nggak ngebayangin sih ya kalau ada di posisi korban. Betapa semenakutkannya jika anunya digigit dibuat ritual dan harus dihabisi saat itu juga. Kalau menurut kalian soal kasus ini gimana nih lur? Coba deh komentar di bawah ya. Mari bersama-sama kita doain aja buat keluarga korban yang udah ditinggalin. Semoga mereka tabah ngejalanin hidup ini dan arwahnya diterima di dalam sana. Nah, kalau kalian punya kasus-kasus menarik lainnya dan belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh langsung aja komentar aja di bawah atau DM langsung di Instagram @jurnalaa ya lur. Akhir kata, I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.